Selamat datang di Oma Sate Padi Klamut. Renungan saat ini dengan tema relasi sosial dan pelayanan. Bacaan Alkitab dari 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan orang lain. Setiap orang Kristen ada panggilan untuk saling melayani dengan kasih karunia yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia, masing-masing tidak sama. Dalam pelayanan perlu memperhatikan pentingnya penata layanan agar pelayanan bisa dilakukan dengan baik dan bisa berkenan kepada Allah dan bisa diterima oleh sesama manusia. Orang percaya dan gereja hidup dengan masyarakat majemuk, memiliki latar belakang yang beraneka ragam, status sosial, budaya, dan kepercayaan. Oleh karena itu dibutuhkan sikap saling menghargai, menghormati, memperhatikan, mempedulikan, menolong, dan toleransi. Orang percaya dan gereja memiliki tugas panggilan bersaksi dan memelihara keselamatan orang-orang yang telah diselamatkan. Bersaksi tentang karya penyelamatan Allah kepada orang yang belum mendengarnya. Memberi kesempatan kepada siapapun untuk mendengar dan menjawab berita penyelamatan Allah. Pemeliharaan keselamatan orang-orang yang telah diselamatkan adalah untuk menolong orang-orang percaya agar mereka tetap dapat mempertahankan imannya, mampu mengatasi masalah dan penggodaan, sehingga mencapai kesempurnaan keselamatannya. Selain bersaksi dan memelihara keselamatan, di dalamnya ada persekutuan dan pelayanan. Gereja merupakan kehidupan bersama orang-orang percaya di dalam penyelamatan Allah. Oleh karena itu, sudah semestinya orang-orang percaya dan gereja mewujudkan persekutuan dan melakukan pelayanan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai anggota persekutuan orang percaya mempunyai tanggung jawab untuk bersaksi, memelihara keselamatan, bersekutu, dan melayani. Pelayanan yang kita lakukan tidak hanya terhadap orang-orang Kristen saja, tetapi juga terhadap orang lain yang ada di sekitar kita. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 1 Petrus 4 ayat 10. Ada lagu yang syairnya mengingatkan kepada kita pentingnya ikut ambil bagian dalam pelayanan. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Pelayanan yang dilakukan dengan tulus dan sungguh-sungguh sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, karena Tuhan lebih dulu melayani kita dengan sungguh-sungguh, maka kita terpanggil untuk melayani Tuhan dan sesama manusia dengan kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita masing-masing tidak sama. Dengan karunia yang kita miliki, ada yang dipanggil untuk menjadi pendeta, untuk menjadi anggota majelis, untuk menjadi anggota komisi, untuk menjadi pendukung tim ibadah di gereja, sebagai song leader, organis, lektor, tim multimedia,
ada pelayanan orang sakit, ada pelayanan sosial. Ada pelayanan sosial di tengah masyarakat. Ada yang menjadi perangkat desa, BPD, pengurus RT, pengurus RW, PKK, dan kelembagaan lain di desa. Pelayanan tidak hanya secara formal, tetapi bisa dalam bentuk lainnya sehingga setiap orang Kristen bisa melakukan. Memperhatikan, peduli akan kebutuhan orang lain, dan menolong masyarakat yang membutuhkan, itulah pelayanan. Bagaimana supaya pelayanan dan kegiatan sosial di masyarakat Majemuk berjalan dengan baik? Perlu memperhatikan penata layanan. Harus pandai-pandai untuk mengatur waktu. Dengan memperhatikan skala prioritas kepentingan, sangat penting, penting dan kurang penting. Dengan memperhatikan manajemen pelayanan, maka pelayanan yang dilakukan akan lebih baik. Nama Tuhan dipermuliakan, hidup kita diberkati, dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik dan maha kasih, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang kami rasakan di dalam hidup ini. Ajarlah kami untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan sebagai ungkapan rasa syukur, baik pelayanan di gereja maupun pelayanan sosial di lingkungan masyarakat di mana kami berada. Kami mohon Roh Kudus berkarya di dalam hati kami, agar bisa menjadi pelayan yang baik dan bertanggung jawab, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh.